Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang dimana Bapak Rizik Syihab ini marah-marah di depan jamaahnya. Karena apa teman-teman? Karena Kiai Imaduddin Al-Bantani ini dituduh sebagai pembegal nasab Habib-Habib Ba'lawi. Padahal teman-teman, mereka sendiri yang membegal nasab Rasulullah SAW. Jadi mereka itu mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi, tapi tidak memiliki bukti secara ilmiah, yaitu berdasarkan apa? Berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Nah, maka dari itu ya, hakul yakin ya bahwasanya Habib-Habib Ba'lawi ini bukan keturunan baginda Nabi SAW, melainkan adalah keturunan Ubaidillah. Nah, ini sudah dibahas habis-habisan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah, maka dari itu Kiai Imad itu dijuluki begal nasab. Nah, seperti itu teman-teman. Bapak Rizik ini kampanye bahwasanya Habib ini keturunan Rasulullah, Habib ini adalah zuriat Nabi, tapi padahal bukan teman-teman. Coba mari kita simak videonya ya. Waspada, zaman ini banyak begal motor, betul. Banyak begal mobil, betul. Ada juga begal partai, betul. Ada lagi yang lebih gawat, begal nasab. Begal nasab. Begal nasab. Oh, bagaimana Habib begal nasab? Habaib yang asli dia bilang bohong. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Aduh. Jadi siapa yang ngaku Habib ya? Gak ada itu Kiai Imad ngaku Habib. Yang ada ya, Habib-Habib ini yang ada di Indonesia mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tapi semestinya mereka itu keturunan dari Ubaidillah. Jadi kapan nyambungnya? Nah, seperti itu. Saudara, paham gak? Yang Habib asli dibilang bukan Habib. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Pala lu pemenyan. Di Timur Tengah kemarin saya kedatangan satu Habib, Dr. Hashim Al-Aidarus di Petamburan. Saya tanya, Habib Alwi juga ikut nanya nih, kita ngobrol. Saya tanya, Habib, di Yaman ada gak yang nolak-nolak nasabnya Pak Alwi? Dijawab oleh beliau, ada. Terus bagaimana? Ya tapi rapuh, mereka nggak punya dalil. Kita mau bicara Imam Ahmad Muhajir, kuburnya ada. Mau cerita Imam Ubaidillah, kuburnya ada, nisannya ada, semuanya ada. Jadi rapuh. Terus dia balik bertanya, katanya di Indonesia begitu juga, ada nolak-nolak nasab Pak Alwi. Kita bilang sama dia, ada, cuman beda, Beb. Bedanya di mana? Kalau di Yaman dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini habis nolak nasab, dia mau jamret tuh nasabnya. Betul. Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu ngaku Habib. Nih, ya udah lama nih nggak keluar nih. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Aduh, astagfirullah. Jujur ya teman-teman, kalau saya melihat Bapak Rizik Syihab ini ya udah ya, ajak itu Kiai Imad debat gitu. Tapi kemarin itu kan Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sudah menantang ya untuk berdebat dengan Bapak Rizik Syihab, tapi kenyataannya tidak ada tanggapan sama sekali. Ya ini ketika nasabnya itu ya diteliti, marah-marah, kan menghina, belajar di kandang kebo. Itu yang cerita-cerita khurafat itu dari golongan siapa itu? Dari kandang kebo itu. Mana ada teman-teman ya, Fakih Muqaddam ya, Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehari itu 70 kali. Ada juga Habib yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Nah, itu belajar di kandang kebo. Mana buktinya? Gak ada ulama-ulama sezaman itu ya mengetahui tentang karomah seperti itu, gak ada. Yang ada itu adalah cerita-cerita yang dikarang oleh leluhurnya, dicatat dalam kitabnya, yaitu dengan apa teman-teman? Itu diberi bisikan oleh iblis. Nah, seperti itu ya teman-teman. Padahal itu bukan karomah ya, khayalan-khayalan. Nah, inilah ya bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Seperti yang katanya Fakih Muqaddam ada kuburannya, yang katanya Ubaidillah ada kuburannya. Itu ternyata kuburan-kuburan palsu teman-teman. Dan ini sudah dibahas oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi kalau saya lihat ini Bapak Rizik Syihab ya, bukannya membantah secara ilmiah, ini malah marah-marah, menghina, tesisnya belajar di kandang kebo. Jadi nggak ilmiah sama sekali nih Bapak Rizik Syihab.
Astagfirullah. Jadi malah semakin kesini semakin kesana gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi ini ada video dari Kiai Imadun Al-Bantani. Coba mari kita simak video dari Kiai Imad. Ini fakta loh. Sudah jadi teori, bahkan sudah jadi hukum, bahwa mereka selalu membawa-bawa nama Nabi untuk mengeksploitasi orang yang masih percaya kepada dia bahwa turun Nabi, untuk diambil manfaatnya, baik secara materi maupun secara rohani. Secara rohani, kamu nggak dapat syafaat kalau nggak ikut aneh. Begitu. Nah ini yang harus dipotong. Wajib bagi semua ulama untuk memagari umatnya agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dirinya tidak ada sama sekali kaitan dengan baginda Nabi. Nah, PWILS, ini PWILS. Mohon maaf Pak polisi, dibentuk bukan dalam rangka untuk membuat kerja Pak polisi semakin sibuk, bukan. Kami ingin mempunyai andil dalam kehidupan kami untuk memberi pencerahan terhadap masyarakat kami, terutama warga NU. Warga NU, ya. Karena yang percaya akan penghormatan terhadap keturunan Nabi itu hanya orang NU. Hanya orang NU, ya. Orang Muhammadiyah itu sudah agak modern. Sudah enggak lagi dah. Turunan Nabi atau bukan, tidak punya prestasi dalam hidupnya, tidak wajib dihormati. Ya, betul. Memang itu ajaran Islamnya asli. Nah, ya. Kalau ajaran NU ini ajaran yang ada tasawufnya, jadi ada nilai lebih tasawuf, dan ini dimanfaatkan. Karena tidak ada dalil satupun dalam Al-Quran, tidak ada dalil satupun dalam Al-Hadis yang mewajibkan umat Islam untuk menghormati keturunan Nabi. Tidak ada. Jadi tidak ada ya. Yang ada itu adalah menghormati ahli baitnya Nabi, keluarga Nabi yang ada pada masanya. Siapa dia? Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini wajib dicintai, baik oleh orang yang ada pada masanya maupun oleh kita yang ada di hari ini. Kenapa? Karena di hari ini pun banyak orang yang mencaci 4 orang ini. Iya. Kenapa? Ajaran daripada konstelasi politik masa lalu yang kemudian menjadi ideologi ajaran kepada merambah kepada ideologis. Jadi bukan hanya tentang politik di masa lalu yang berseberangan kemudian menjadi dogma ajaran agama. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya mengenai Habib-Habib Alawi ini, yang dimana mereka itu kan ya masih mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi SAW, padahal ini semestinya udah nggak perlu di ini lagi teman-teman, jadi percaya lagi. Lawang mereka itu sudah rungkat gitu ya. Ya, tapi mereka berhubung masih mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, ya kita harus bantah terus. Karena apa teman-teman? Karena di luar sana juga masih ada orang yang belum tahu bahwasanya Habib Alawi ini bukan keturunan Nabi, dikira nanti keturunan Nabi. Kan seperti itu teman-teman, ya. Maka dari itu saya akan terus yaitu membantah, mencerdaskan umat agar umat ini tidak tertipu lagi. Sudah ratusan tahun, ya. Leluhur kita itu, nenek moyang kita sudah dibohongi oleh mereka ratusan tahun. Nah, maka dari itu jangan sampai terulang kembali kita itu ditipu. Apa semua dikasih, dia datang minta uang, minta istri. Kan ada teman-teman ya, yang mukibin kiai itu dimintai istrinya dengan alasan apa? Nanti kalau kamu ngasih istrimu, nanti kamu akan mendapat syafaat. Ini apa? Ini ajaran dari mana teman-teman? Itu bukan ajaran dari Rasulullah SAW, melainkan itu adalah ajaran sesat. Nggak ada ajaran Islam seperti itu. Ini suruh menceraikan istrinya kan cukup cantik, lalu dinikahi sama Habib. Ada juga di pondok pesantren ya, kiainya itu didatangi Habib. Habib ini minta ya santri si kiai ini untuk dinikahi. Udah dinikahi, habis itu setahun dicerai. Naudzubillah teman-teman. Jadi mereka itu hanya mengedepankan hawa nafsu, yaitu dengan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi agar bisa membodohi umat, agar bisa yaitu mengibuli umat. Apalagi mereka itu kalau berceramah isinya hanya dawir. Kalau saya bilang 1-2, tapi kenyataannya banyak teman-teman. Ada tisu, tisu berbarokah, ayo dilelang berapa. Ada juga roti berbarokah dilelang, ada juga siwa dilelang, ada juga sorban dilelang sampai puluhan juta.
Padahal teman-teman itu nggak ada berbarokah sama sekali. Ya sama halnya tisu ya biasa tisu, sorban ya sorban, nggak ada keistimewaan sama sekali. Dari mana? Ya, long mereka itu bukan keturunan Nabi SAW. Mereka itu bukan zuriat Nabi. Nah, maka dari itu saya akan terus mencerahkan umat agar umat ini tidak dibodoh-bodohi ya. Seperti warga Muhammadiyah itu sejak dari dulu sudah tidak ya, memang tidak percaya bahwasanya seperti Bapak Rizik, Bahar bin Smith, Ali Jindan dan Habib Alawi itu ya, mereka tidak percaya kalau mereka itu keturunan Nabi. Jadi yang dihormati dalam agama Islam itu adalah ilmunya dengan apa? Akhlaknya. Nah, itu yang dihormati dalam agama Islam ini, teman-teman. Dan ya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasab. Jadi kalau ada orang yang masih yaitu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi lalu kemudian mengatakan nasabnya itu mulia ini dan itu, maka jangan percaya. Bisa jadi mereka itu hanya mengaku-ngaku yaitu demi keuntungan pribadi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.